بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي بسط لنا بساط الأنس والمحبة وقبل عمل حجاج بيته فعاملهم معاملة الأحبة. أحمده جل من يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله أذل من جحد وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله خير من حج واعتمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل مسلم وكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, 313 rasul, yang semua rasul tadi membawa syariat-syariat sesuai hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara 313 rasul itu yang paling dekat syariatnya dengan syariat yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti jejak kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Dan di antara seluruh para nabi, para rasul ini, yang paling dekat nasabnya dengan yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam adalah juga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ayah bagi umat ini. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah ayah bagi umat ini. Namuliakan Allah Ta'ala. Dan juga ada sejarah yang perlu kita renungi, bahwa umat ini dikatakan muslimin, dikatakan orang-orang Islam, itu yang memberi nama adalah ayahnya itu tadi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Huwa sammakumul muslimin. Umat ini dikasih nama oleh Nabi Ibrahim sebagai muslimin. Yang memberi nama itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin dimuliakan, diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah bahwasanya gelar Islam, gelar Muslim itu dulunya hanya untuk para nabi, para rasul saja. Umat tidak dikasih gelar Muslim. Hanya nabinya saja yang dikasih gelar Muslim. Umatnya Nabi Isa Nasrani, umatnya Nabi Musa Yahudi. Tapi nabinya dikasih gelar Muslimin. Tetapi untuk umat ini berbeda. Seluruh umat ini dikasih gelar Muslimin. Ini pelajaran buat kita bahwa umat ini adalah penerus bagi seluruh perjuangan para nabi dan para rasul.
alaihi wassalatu wassalam. Maka setiap umat ini punya tanggung jawab meneruskan perjuangan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka dikasih gelar semuanya muslimin. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala. Tadi sudah dikatakan bahwa syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para nabi, yang paling serupa, yang paling dekat dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, akhir daripada seluruh nabi, adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan syariatnya Nabi Ibrahim itu dikatakan al-hanifiyah as-samhah, agama yang condong kepada yang hak, meninggalkan kebatilan, sekaligus as-samhah, yang longgar. Syariatnya Nabi Ibrahim itu adalah al-hanifiyah. Hanifiyah itu asal maknanya belok. Belok daripada umumnya masyarakat yang batil. Dan Nabi Ibrahim itu ceritanya dalam Al-Quran, senantiasa beliau ini menyatakan pembeloannya dari masyarakat-masyarakat batil dengan terang-terangan mulai waktu kecil beliau. Waktu muda diceritakan dalam Al-Quran, fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, sendirian, tidak ada pembantu, tidak ada pembela, tidak ada teman, tapi beliau dengan beraninya telah memecahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Masih muda sudah berani berdebat dengan raja diraja pada waktu itu, yaitu Namrud laknatullah alaih. Di mana Namrud pada waktu itu mengaku berkuasa, mengaku jadi Tuhan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kamu memang betul-betul Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menerbitkan matahari dari timur, terbitkanlah matahari itu dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Maka Namrud pun kebingungan menjawab Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, mulai karena Allah Ta'ala ketika beliau mulai berdakwah, seluruh dunia menentang beliau, ayahnya, keluarganya, kerajaannya, masyarakatnya, semuanya. Tapi beliau tidak peduli dengan semua halangan-halangan ini. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Beliau pergi hijrah ke Syam, ke negeri Syam. Di sanalah beliau membuat markas agama di sana, yang akhirnya diteruskan oleh anak cucunya, yaitu di Masjidil Aqsa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah contoh orang yang tidak peduli dengan apa saja, asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan apa saja, asalkan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan keluarganya tinggal di Syam, di tanah yang subur, yang makmur. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah yang kering kerontang, hanya semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sudah tua, tidak punya anak, akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dikasihlah anak, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam, satu-satunya anak. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika datang perintah Allah supaya anak ini disembelih, maka Nabi Ibrahim juga tidak peduli. Anak pun disembelih. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, Allah telah membuktikan kepada Nabi Ibrahim, dan sebagai contoh untuk kita semuanya, orang yang berani mengorbankan apa yang dia cintai karena Allah SWT, akhirnya Allah memberkati kehidupannya. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu.
Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Nabi Ibrahim meninggalkan Irak, negeri kelahirannya. Karena Allah dia pindah ke Syam, maka Allah berikan tempat yang lebih baik. Di sana akhirnya jadi markasnya para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Di Syam yang lebih baik, hanya karena Allah juga beliau pindah ke Mekah, maka Mekah jadi lebih baik lagi dari Syam, di mana di sanalah tempat diutusnya Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Pengorbanan dan pengorbanan telah dibuat oleh Nabi Ibrahim, yang akhirnya pengorbanan tadi akhirnya barokah datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kurban bukan beliau saja, tapi yang kurban juga keluarga beliau. Maka akhirnya tidak ada keluarga yang lebih barokah melebihi keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari keluarga inilah Allah memilih nabi-nabi, rasul-rasul. Dari keluarga inilah Allah memilih yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali mesti dari keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, maka setiap sholat kita mesti membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini diajarkan oleh Nabi kepada kita agar kita senantiasa mengingati kehidupan yang mulia dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dirinya dikorbankan sampai dibakar karena agama, maka akhirnya beliau menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Anaknya dikorbankan karena kecintaannya kepada Allah, akhirnya anak-anaknya jadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Tanahnya dikorbankan karena Allah, itu Makkah Al-Mukarramah, Mina dan sekitarnya semua yang sekarang jadi tempatnya jamaah-jamaah haji, tempatnya orang-orang beribadah seluruh dunia. Itu semua adalah wakafnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setiap ada orang haji, setiap ada orang sholat, maka Nabi Ibrahim dapat pahalanya juga. Masya Allah, alangkah beruntungnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan beruntungnya orang-orang yang mengikuti jejak beliau yang mulia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena begitu pentingnya memperingati kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga kita diperintahkan oleh baginda Muhammad alaihissalatu wassalam untuk memperingati kehidupan dan pengorbanan Ibrahim alaihissalatu wassalam ini dengan Idul Adha ini. Idul Adha ini diadakan khusus untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah memberitahu kepada kita, yang dicintai bukan hanya Nabi Ibrahim saja, tapi juga orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Maka amalan yang terbaik pada hari ini adalah menyembelih kurban, meniru-niru, tasyabuh dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hanya meniru saja, padahal sama sekali ini berbeda pengorbanan kita dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Beliau mengorbankan anaknya, sekarang kita mengorbankan anak kambing saja. Tapi karena ini ada tasyabuh, Allah SWT menyukai amalan itu untuk kita. Maka sudah mulaikan Allah Ta'ala dalam hari yang mulia Idul Adha ini, semestinya kita ini mengambil satu kesimpulan, mengambil satu keputusan dalam hati, bahwasanya kalau saya berani berkorban demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti saya akan menjadi orang-orang yang dimuliakan. Tetapi kalau saya tidak berani berkorban untuk agama, untuk Allah dan Rasulnya, justru kehidupan saya ini akan menjadi sia-sia. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kemuliaan orang itu kalau mau berkorban, sampai dunia semulaikan, kalau kita punya uang berjuta-juta,
Kalau kita tidak korbankan uang itu nggak ada gunanya. Kalau uang itu sudah kita korbankan, jadi makanan, jadi rumah, jadi apa, baru bisa kita nikmati. Namulaikan Allah Ta'ala, tapi kalau uang itu kita pegang terus, maka tidak ada manfaatnya apa-apa. Namulaikan Allah Ta'ala, begitu juga dalam urusan agama. Kalau kita korban, barulah kita dapat kemuliaan. Tapi kalau kita tidak korban, maka justru itu adalah merupakan kehinaan, kerugian. Namulaikan Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim kelihatannya korban. Memang pada awalnya sepertinya sangat berat, tetapi semulaikan kalau dilihat hasilnya, sudah tidak ada apa-apanya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelihatannya mengorbankan seorang anak yang akhirnya bukan mati, tapi malah panjang umur jadi nabi. Tapi Allah balas pengorbanan Ibrahim ini dengan dikasih anak cucu ribu-ribu, bukan ratus-ratus, ribu-ribu anak cucu Ibrahim yang jadi nabi, yang jadi rasul. Hampir semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran, maka itu adalah semua anak cucu Ibrahim. Maka Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, mbahnya para nabi. Kenapa jadi mbahnya para nabi? Karena dia berkorban. Hadirin mulaikan Allah Ta'ala, kalau kita berkorban karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan lihat di antara anak cucu kita nanti akan ada muncul orang-orang yang menggembirakan hati kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kita tidak mau korban, maka hanyalah kita ini akan mendapatkan kerugian belaka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hari yang mulia ini lagi dan lagi kita tanamkan dalam hati kepentingan pengorbanan, kemuliaan pengorbanan, keberuntungan pengorbanan. Dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang Temboro ini petani. Kalau kamu punya beras, punya gabah 1 kintal, kamu korbankan ke sawah, disebar, dijadikan benih, maka 1 kintal itu jadi berton-ton. Itu korban untuk tanah. Bagaimana kalau kita korban untuk yang menciptakan tanah? Kalau kita korban untuk yang menciptakan tanah, bukan jadi berton-ton, jadi berjuta-juta ton, bertriliun-triliun ton, nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita iman, akhirnya padi yang cuman 1 kintal tadi ya bosok di rumah atau jadi telek kita masing-masing. Tapi kalau kita korbankan justru bertambah, berlipat ganda. Begitulah gambarannya pengorbanan seseorang itu. Seumpama Nabi Ibrahim tidak mau mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, ya eman, bagaimana anak saya kalau mati? Akhirnya mati juga anaknya, tapi Nabi Ibrahim sudah tidak dapat kemuliaan apa-apa. Tapi ketika dikorbankan, malah tidak mati-mati, menurunkan nabi-nabi. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, begitu juga harta kita, diri kita, kalau kita tidak korbankan, mati juga. Harta kita tidak korbankan, akan kita tinggalkan juga. Maka seorang ulama mengatakan, korbanlah kamu untuk agama. Kalau tidak, maka kamu akan korban juga, tapi bukan untuk agama, yang akhirnya sia-sia. Matilah kamu di dalam perjuangan. Kalau tidak, kamu akan mati juga, tapi tidak dalam perjuangan. Sibuklah kamu dalam taat kepada Allah. Kalau tidak, kamu akan sibuk juga, tapi tidak dalam taat kepada Allah, sehingga kamu tambah rugi saja. Namulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini hari Idul Adha, hari Idul Qurban, hari kegembiraan untuk orang-orang yang mau kurban. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بداع مملكته بعين الاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حافظ علينا من بركات آل إبراهيم عليه السلام. اللهم حافظ علينا من بركات آل إبراهيم عليه السلام. اللهم حافظ علينا من بركات آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حافظ علينا من بركاتك ورحمتك وهدايتك وتأييدك ونصرك يا رب العالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.